Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena tadi ada kendala teknis karena kameranya tidak muncul. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih daring. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar mengenai termodinamika. PPT-nya muncul nggak? PPT-nya sudah muncul? Muncul, Kak. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai termodinamika. Atas, Pak. Bisa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dari gas ideal. Lalu yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep kalor dan usaha. Kemudian yang ketiga, siswa ini diharapkan mampu menjelaskan proses-proses di dalam termodinamika. Lalu yang keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip hukum ke-0 dan hukum pertama termodinamika. Nah, untuk cakupan materinya pada hari ini kita akan membahas yang pertama yaitu gas ideal, lalu yang kedua usaha pada gas, dan yang ketiga yaitu proses termodinamika. Yang selanjutnya yaitu hukum 0 termodinamika, dan yang keempat yaitu mengenai hukum 1 termodinamika. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian pas di materi sebelumnya kalian pasti pernah kan mengendarai sepeda motor ataupun menaiki sebuah mobil. Tahukah kalian apa sih yang menyebabkan kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil tersebut bisa bergerak? Ada yang tahu nggak? Nah, sepeda motor dan mobil tersebut bisa bergerak karena mobil dan motor ini menggunakan mesin berbahan bakar bensin. Lalu hasil dari pembakaran bahan bakar ini akan diubah menjadi energi gerak. Kendaraan bermotor seperti mobil, motor ini dapat bergerak karena adanya perubahan energi pada mesin kalor. Nah, apa sih yang disebut dengan mesin kalor? Ada yang tahu nggak apa itu mesin kalor? Baik, mesin kalor atau biasa disebut juga dengan mesin Carnot adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Sebelumnya kan kalian sudah belajar ya di materi yang minggu kemarin yaitu mengenai teori kinetik gas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gas ideal? Lalu bagaimana sifat-sifat atau karakteristik dari gas ideal tersebut? Nah, teori sebelumnya ini sangat berkaitan erat dengan termodinamika. Apa sih yang kalian ketahui tentang termodinamika? Nah, untuk mengetahuinya kita bahas satu-satu. Gas ideal sendiri pada kehidupan nyata sebenarnya gas ideal itu tidak pernah ada. Gas ideal adalah penyederhanaan atau idealisasi dari gas yang sebenarnya dengan mengesampingkan sifat-sifat yang tidak begitu signifikan. Nah, untuk memudahkan
Hal tersebut dikarenakan untuk memudahkan kita dalam melakukan analisis. Gas ideal sendiri harus memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut. Nah, yang pertama, molekul-molekul gas ini bergerak secara bebas, yaitu bergeraknya ke segala arah dan secara acak. Tetapi molekul-molekul ini bergerak sesuai dengan hukum gerak Newton. Yang kedua, molekulnya ini jumlahnya sangat banyak. Kemudian, gaya-gaya yang bekerja di antara molekul ini diabaikan kecuali gaya impuls selama tumbukannya berlangsung. Yang keempat yaitu tumbukan antara molekul-molekul atau tumbukan antara molekul dengan dinding adalah tumbukan elastis sempurna. Kemudian selama molekul gasnya sama, jadi antar molekul satu dengan yang lainnya ini tidak bisa dibedakan. Termodinamika sendiri yaitu adalah cabang ilmu fisika yang membahas tentang hubungan antara panas atau kalor dan usaha yang dilakukan oleh kalor tersebut. Nah, ketika kita membahas mengenai termodinamika, kita akan mengacu pada perilaku zat atau benda yang sudah diberi batas-batas dengan jelas terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, dalam melakukan pengamatan mengenai aliran energi panas dan usaha ini dikenal dengan istilah sistem dan lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan ini? Nah, kita amati ada sebuah bola besi yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air dingin. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa bola besi yang berada di dalam air ini dan air yang ada di dalam gelas ini merupakan sebuah sistem. Nah, sedangkan wadah airnya dan udara luarnya ini dikatakan sebagai lingkungan. Sebagai contoh lain, kita contohkan yaitu seperti air yang ada di dalam sebuah termos. Nah, air yang ada di dalam termos tersebut dikatakan sebagai sistem, sedangkan termos dan udara luarnya ini dikatakan sebagai lingkungan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem dan lingkungan ini, sistem ini dalam termodinamika diartikan sejumlah zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian yang akan kita analisis. Nah, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem. Di dalam pembahasan termodinamika, besaran yang digunakan adalah besaran makroskopis suatu sistem, yaitu terdiri dari tekanan, suhu, volume, entropi, kalor, usaha, dan energi dalam. Usaha yang dilakukan oleh sistem atau gas terhadap lingkungannya sangat bergantung pada proses-proses di dalam termodinamika, yaitu ada proses isobarik, proses isohorik, isotermal, dan proses adiabatik. Nah, dari gambar ini ada sebuah sistem dan lingkungan. Nah, dari gambar ini tampak bahwa suatu sistem ini dipisahkan dari lingkungannya oleh batas. Nah, ini ada batasnya ya, oleh batas sistem. Batas ini bisa tetap ataupun bergerak. Nah, contoh dari sistem yang bergerak ini seperti piston. Nah, sistem sendiri kita bedakan menjadi 3 sistem. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, sistem terbuka adalah sistem yang dapat melakukan pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya. Untuk yang kedua yaitu sistem tertutup, di mana sistem ini adalah sistem di mana tidak ada materi yang masuk ataupun materi yang keluar. Tetapi dalam sistem tersebut dapat melakukan pertukaran energi dengan lingkungannya.
Sistem yang ketiga yaitu sistem terisolasi. Nah, sistem ini adalah sistem yang tidak dapat melakukan pertukaran materi maupun energi dengan lingkungannya. Lanjut ya. Usaha di dalam sistem termodinamika ini sangat berkaitan erat dengan pergeseran dinding-dinding batas sistem. Dinding pembatas tersebut dapat bergerak ke dalam sehingga volume sistemnya ini akan berkurang atau mengecil. Sebaliknya, jika dinding pembatas sistemnya ini bergerak keluar, maka volume di dalam sistem tersebut akan bertambah. Nah, kita tinjau ya untuk agar lebih paham. Ada sebuah tabung yang berisi gas yang ditutup oleh sistem yang bisa bergerak naik turun. Nah, ketika gas yang ada di dalam tabung ini kita panaskan, maka pistonnya ini akan berpindah sejauh delta S. Nah, ini sejauh delta S karena gas di dalam tabung tersebut akan memuai dan volumenya ini berubah dari volume awal V1 berubah menjadi volume akhir yaitu V2. Nah, dari gambar tersebut kita dapat persamaan usaha yang dilakukan gas yaitu W sama dengan P dikali delta V. Nah, di mana delta V-nya ini perubahan V2 min V1. Nah, untuk W-nya ini adalah usaha. P-nya ini adalah tekanan pada gas. Dan delta V-nya ini perubahan V akhir dan V awal. Nilai usaha pada gas sendiri dapat bernilai positif ataupun bernilai negatif. Nah, hal ini bergantung pada ketentuan. Yang pertama, jika gas memuai sehingga perubahan volumenya ini akan bernilai positif. Gas atau sistemnya ini dikatakan melakukan usaha yang menyebabkan volumenya ini akan bertambah. Nah, dengan demikian usaha atau sistemnya ini akan bernilai positif. Ketentuan yang kedua yaitu jika gas dimanfaatkan atau ditekan sehingga perubahan volumenya ini akan bernilai negatif. Nah, karena pada gas sistemnya ini diberikan usaha yang menyebabkan volume dalam sistemnya tersebut berkurang. Nah, dengan demikian usaha atau W sistem tersebut akan bernilai negatif. Dapat disimpulkan usaha ini akan bernilai positif jika sistem tersebut melakukan usaha terhadap lingkungannya. Nah, sebaliknya ketika lingkungan melakukan usaha terhadap sistem atau sistem menerima usaha dari lingkungan, maka usaha tersebut akan bernilai negatif. Nah, lanjut. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai proses-proses di dalam termodinamika. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa di dalam proses termodinamika sendiri ada 4, yaitu yang pertama proses isobarik. Nah, proses isobarik ini adalah proses yang berlangsung pada sistem atau gas dengan tekanan yang dipertahankan secara konstan atau tetap. Jika volume bertambah, berarti gas tersebut melakukan usaha. Nah, jadi usaha tersebut akan bernilai positif. Nah, proses ini dinamakan dengan proses ekspansi. Nah, sebaliknya, jika volume gasnya berkurang, berarti usaha tersebut akan bernilai negatif. Nah, proses ini dinamakan dengan proses kompresi. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai hukum ke-0 termodinamika. Apa sih yang dimaksud dengan hukum ke-0 termodinamika? Baik. Hukum ini menyatakan bahwa jika ada dua benda masing-masing dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka benda-benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal antara satu dengan yang lainnya. Nah, kesetimbangan termal ini diartikan bahwa ketika dua benda bersentuhan dengan benda lain dan dipisahkan oleh penghalang yang bersifat permeabel terhadap kalor, tidak akan ada transfer dari satu benda ke benda yang lain. Nah, kita perhatikan di sini ada gambar yaitu benda A, B, dan C. Nah,
Ketika benda A dan B dan C ini kita dekatkan atau sentuhkan, maka suhu benda A ini akan sama dengan suhu benda B. Lalu suhu benda B ini akan sama dengan suhu pada benda C. Maka suhu benda A juga akan sama dengan suhu benda C. Nah, ini merupakan contoh dari kesetimbangan termal antara benda A, benda B, dan benda C. Nah, kalor sendiri dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan banyak fenomena yang menggambarkan hukum ke-0 termodinamika. Misalnya pada saat kita akan membuat air hangat untuk mandi, kita akan mencampur air panas dengan air dingin. Proses tersebut akan terjadi di mana kalor ini akan berpindah dari air panas ke air dingin. Proses perpindahan kalor ini berlangsung beberapa saat hingga tercapai kesetimbangan termal antara air panas dengan air dingin. Pada saat tercapai kesetimbangan termal antara air panas dengan air dingin ini, maka temperatur air panas ini akan menurun, sedangkan temperatur air dinginnya ini akan naik menuju ke temperatur kesetimbangan termal. Lanjut materi selanjutnya mengenai hukum 1 termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa kalor yang masuk atau kalor yang keluar dari sistemnya ini akan sama dengan kerja yang dilakukan kemudian ditambah dengan energi dalam sistem. Hukum 1 termodinamika ini dapat kita tuliskan persamaannya di mana, yaitu Q sama dengan delta U plus W. Di mana Q-nya ini adalah kalor yang diterima atau yang dilepas oleh sistem, kemudian delta U-nya ini adalah perubahan energi dalam, yaitu U2 min U1, di mana U2-nya ini U akhir dan U1-nya ini energi dalam awal. Untuk W-nya sendiri yaitu usaha yang dilakukan sistem. Pada hukum 1 termodinamika sendiri berlaku peraturan atau ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, Q atau kalornya ini akan bernilai positif jika sistemnya ini menerima kalor dari lingkungan. Kemudian Q atau kalornya ini akan bernilai negatif jika sistem ini melepaskan kalor ke lingkungan. Kemudian untuk W-nya atau usaha ini akan bernilai positif jika sistem tersebut melakukan usaha terhadap lingkungan. Dan yang keempat, usaha ini akan bernilai negatif jika sistem menerima usaha dari lingkungan. Dari materi yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Lisna mau bertanya. Oh iya, boleh, silakan. Selain mobil, apakah ada peralatan digunakan mesin pengubah kalor menjadi energi mekanik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih kepada Lisna yang sudah bertanya. Di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari ini, dapat dengan mudah menemukan peralatan yang menerapkan dari konsep termodinamika. Kita ini hampir setiap hari menggunakan peralatan-peralatan tersebut dalam aktivitas keseharian kita. Hal ini berarti kita telah memanfaatkan aplikasi praktis dari termodinamika. Tadi Lisna bertanya selain sepeda motor dan mobil, peralatan apa lagi yang menggunakan prinsip dari termodinamika. Selain mesin kalor yang ada pada kendaraan bermotor ini,
yang digunakan pada kendaraan bermotor. Ada peralatan lain yaitu contohnya mesin pendingin seperti lemari es dan AC. Nah, lemari es dan AC ini bekerja menggunakan prinsip termodinamika. Nah, hal ini menunjukkan bahwa termodinamika ini sangat aplikatif dan akrab di dalam kehidupan keseharian kita untuk memudahkan aktivitas kita dalam keseharian. Nah, oleh karena itu sangat penting kita untuk mempelajari tentang termodinamika. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, dapat kita simpulkan bahwa materi yang kita pelajari hari ini yang pertama yaitu mengenai sistem termodinamika. Nah, sistem termodinamika ini diartikan sebagai sejumlah zat di dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita yang akan dianalisis. Kemudian lingkungan di dalam termodinamika ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar sistem dan mempengaruhi sistem. Nah, sistem sendiri di dalam termodinamika ini dibedakan menjadi 3 macam. Ada sistem terbuka, yang kedua yaitu sistem tertutup, dan yang ketiga sistem terisolasi. Nah, proses yang berlangsung pada suatu sistem ini ada 4, tadi sudah disebutkan ya, yaitu ada proses isobarik, proses isokorik, dan yang ketiga proses isotermal, dan yang keempat yaitu proses adiabatik. Nah, untuk hukum keenam termodinamika ini menyatakan bahwa jika ada 2 benda masing-masing di dalam kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka benda-benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal antara satu benda dengan benda yang lainnya. Nah, hukum satu termodinamika ini menyatakan bahwa untuk setiap proses, jika kalor atau Q ini diberikan kepada sistem dan sistem tersebut melakukan usaha atau W, maka akan terjadi perubahan pada energi dalam sistem. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang bertanya? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Mohon maaf banyak kekurangannya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh melalui WA group. Nanti akan saya kirimkan untuk tugas LKPD hari ini ya. Nah, mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih kepada yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan bosan. Makasih ya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.